Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Gania dengan NPM 623210052. Saya dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Psikologi Lintas Budaya dengan dosen pengampu Mbak Vinaya. Topik yang saya bahas adalah tentang bagaimana budaya kolektivis dan individualis mempengaruhi ekspresi marah. Topik ini sangat penting karena memahami ekspresi emosi antar budaya membantu kita berkomunikasi lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman dalam interaksi lintas budaya. Budaya merupakan salah satu faktor utama yang membentuk bagaimana seseorang merasakan, memahami, serta mengekspresikan emosinya, termasuk marah. Dalam konteks psikologi lintas budaya, budaya secara umum dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu budaya kolektivis dan budaya individualis. Pertama, budaya kolektivis. Budaya ini banyak ditemukan di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan juga di wilayah Amerika Latin serta bagian Afrika. Dalam budaya kolektivis, identitas individu sangat terkait dengan kelompok sosialnya seperti keluarga, komunitas, atau organisasi. Oleh karena itu, menjaga harmoni dalam kelompok menjadi nilai yang sangat penting. Budaya kolektivis, ekspresi marah secara terbuka dianggap dapat mengganggu keharmonisan dan kestabilan hubungan sosial. Marah bisa dinilai sebagai tindakan yang egois dan mengancam keseimbangan kelompok. Akibatnya, individu dalam budaya ini seringkali memilih untuk pertama, menekan atau menahan perasaan marah mereka. Yang kedua, ekspresikan ketidakpuasan secara tidak langsung, misalnya melalui sindiran, ekspresi non-verbal, atau menarik diri dari interaksi. Yang ketiga, ada menggunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Strategi ini bertujuan untuk menghindari konfrontasi langsung dan menjaga wajah atau face saving semua pihak yang terlibat. Kedua, ada budaya individualis. Budaya ini banyak ditemukan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Dalam budaya individualis, nilai-nilai seperti otonomi, kebebasan pribadi, dan ekspresi diri sangat dijunjung tinggi. Ekspresi emosi, termasuk marah, dianggap sebagai bagian penting dari keaslian diri dan hak individu. Dalam budaya ini, yang pertama ada mengekspresikan marah secara langsung dianggap wajar, bahkan kadang-kadang dihargai sebagai bentuk kepercayaan diri dan keterbukaan. Yang kedua, ada individu merasa bebas untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui perdebatan terbuka atau diskusi langsung. Yang ketiga, marah dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan batas-batas pribadi dan untuk menyelesaikan konflik secara jujur. Orang dari budaya individualis tidak selalu menganggap marah sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, kemarahan bisa berfungsi untuk memperjelas posisi individu dan memperbaiki situasi sosial melalui kejujuran. Pertanyaan: bagaimana budaya kolektivis dan budaya individualis mempengaruhi ekspresi marah? Jawabannya, budaya kolektivis mempengaruhi individu untuk lebih menahan ekspresi marah mereka demi menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dalam budaya ini, marah dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kelompok, sehingga ekspresi marah cenderung dilakukan secara tidak langsung atau ditahan. Namun sebaliknya, dalam budaya individualis, marah dianggap sebagai bagian wajar dari komunikasi yang jujur dan ekspresi diri. Ekspresi marah secara langsung dihargai sebagai bentuk keberanian dalam mempertahankan hak pribadi dan batasan-batasan diri. Dengan demikian, perbedaan budaya berperan penting dalam membentuk strategi regulasi emosi dan cara individu mengelola konflik interpersonal. Sebagai kesimpulan, perbedaan budaya kolektivis dan individualis memberikan dampak besar terhadap bagaimana seseorang mengekspresikan marah. Budaya kolektivis menekankan harmoni dan cenderung menahan marah, sementara budaya individualis menekankan ekspresi diri dan memperbolehkan kemarahan disampaikan secara terbuka. Dengan memahami bagaimana budaya membentuk ekspresi emosi, kita dapat berkomunikasi lebih efektif, membangun hubungan lintas budaya yang lebih sehat, dan menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.